Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ahibati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, para aba dan para ummahat, waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Tidak diragukan lagi bahwa termasuk atau menjadi perkara terpenting, perkara terbesar dalam kehidupan ini adalah bagaimana seorang hamba mengamalkan tujuan dia diciptakan Allah di alam dunia ini, yaitu peribadatan kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku dengan pengamalan terhadap segala yang diperintahkan di dalam Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah kunci keselamatan dan kebahagiaan hidup mereka. Dari rahmat Allah dan hikmahnya pula, Allah syariatkan pernikahan, karena masing-masing saling membutuhkan dalam hidup. Yang laki butuh wanita, istrinya. Yang wanita pun butuh lelaki sebagai suaminya. Masing-masing sebagai pendamping hidupnya. Maka Allah syariatkan hal itu karena tujuannya agar tegak dengannya rumah tangga. Suami bertanggung jawab, suami bekerja, suami berinfak, membelanjai anak istrinya, mendidik dan membimbing mereka. Dan semua ini nilai-nilai ibadah kepada Allah yang merupakan tujuan diciptakannya mereka. Wanita pun sebagai seorang istri mengatur rumah tangganya di dalam rumah, mendidik dan mengawasi anak-anaknya
Dengan demikian istiqomah kondisi dan kehidupan seorang muslim dan muslimah dalam rumah tangga mereka. Hal itu dianjurkan dalam syariat. Wa min kulli syai' khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan agar kalian mau ingat, baik itu dari manusianya, dari tanaman, tumbuhan, semuanya, binatang, berpasang-pasangan. Karena dengan itu kemaslahatan dan kebaikan hidup mereka bisa mereka dapati. Allah pun sebutkan dalam An-Najm, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Dan Allah yang menciptakan berpasang-pasangan dari yang laki maupun wanita, dari yang jantan maupun betina. Allah ciptakan semua itu untuk kemaslahatan hidup mereka. Terkait manusia, Bani Adam, Allah sebutkan dalam Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda kebesaran Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian kaum istri agar kalian mendapatkan sakinah di sisi mereka, tentram, tenang. Dan Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Karena cinta, ya memang karena dia senang, memang karena cinta pada wanita ini. Karena sayang, ya karena ada sesuatu yang membuat dia menyayangi dan merahmati wanita ini. Mungkin terkadang cinta tidak seberapa pada dirinya, tapi rahmatnya. Misalnya dari wanita ini dia sudah punya keturunan anak banyak. Walaupun cintanya mungkin berkurang, tetapi dia sangat merahmatinya. Iba dan kasihan kepadanya. Ini ibu dari anak-anaknya. Maka dia rahmati, dia kasihani. Atau karena kedua-duanya, ya karena memang mencintainya, juga karena merahmatinya. Allah yang jadikan itu. Sungguh itu tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Dalam sunnah pun anjuran itu banyak. Antara lain hadis yang di Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah katakan, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Tanakahu takthuru fa inni mubahin bikum umam.
yaumil qiyamah. Menikahlah agar kalian semakin banyak jumlah umat ini, dan aku bangga dengan banyaknya umatku dibanding umat-umat yang lain di yaumul qiyamah kelak juga. Hadits Abu Dawud dan Nasa'i. Dan ma'ruf hadits ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda yang mampu dari kalian untuk bertanggung jawab, maka menikahlah. Dianjurkan, dimotivasi dan didorong oleh Rasul untuk umatnya mau membentuk rumah tangga. Karena tujuan-tujuan tadi, agar banyak umat ini, memperbanyak umat Rasul SAW, dan beliau bangga agar mereka terlindung dari yang haram, terjaga dari pandangan haram, terjaga syahwatnya. Dan demikianlah sunnah yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada umatnya. Tentunya dalam kehidupan rumah tangga ada suami, ada istri. Yang berarti rumah tangga itu hukuk wa wajibat. Ada hak, ada kewajiban. Masing-masing ada kewajiban yang harus dia tunaikan, dia berikan. Ada pula hak-hak yang patut untuk dia dapati. Itu hak dia sebagai seorang suami, itu hak dia sebagai seorang istri. Ini kewajiban dia sebagai seorang istri, ini kewajiban dia sebagai seorang suami, masing-masing. Dan harus dijaga, baik menunaikan kewajibannya maupun untuk mendapati hak-haknya. Bagi kaum wanita, para istri, ummahat, harus mereka yakini, sadari bahwa suami mereka adalah ujian bagi mereka. Sekaligus suami itu minhah, anugerah, kenikmatan dari Allah, dan mihnah, cobaan, ujian apakah dia bersyukur, taat, ataukah dia bermaksiat dan mengkufurinya. Suami adalah mihnah dan minhah. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, yakfurnal ashir, kaum istri itu sering mengkufuri kenikmatan bersuami, minha. Fa innar rajul idza ahsana ila imraatihi 40 sana, kalaupun suaminya baik, berjasa padanya selama 40 tahun, thumma asaa ilaiha marratan wahidah,
qalat ma wajadtu minka ihsanan qat. Sekali suaminya salah atau berbuat jelek padanya, si istri berkata, aku tidak pernah mendapati kebaikan darimu sama sekali. Dia lupakan 40 tahun kebaikan sang suami, mengkufuri kenikmatan. Mu'adz ibnu Jabal sepulang dari Yaman hendak sujud kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul marah sehingga beliau katakan, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li'azimi haqqihi 'alaiha. Kalau saja aku perintahkan seseorang sujud kepada manusia, niscaya aku perintah seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami itu atas dirinya. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang istri. Demikian pula hak itu besar dan banyak. Hak-hak seorang suami dituntut berkhidmat, melayani dengan baik sang istri. Di dalam hadits Baihaqi dan Hakim dari Abu Hurairah, ketika seorang wanita datang bertanya kepada Rasulullah, ma haqquz zauji ala zauja, apa sih hak seorang suami atas istrinya yang patut dia dapati? Rasulullah katakan, haqquz zauji ala zaujati, hak seorang suami atas istrinya, an law salat man kharahu daman wa qayhan wa sadidan falahasathu bilisaniha ma'addat haqqahu. Kalau saja seandainya sang suami keluar dari hidungnya darah, nanah dan kotoran karena sakit, keluar ingus dan lain sebagainya dari hidungnya, tentunya menjijikkan. Khidmat seorang istri kepada suaminya sampai kemudian darah, ingus, nanah, semua itu dia jilat dengan lidahnya, lidah sang istri, untuk membersihkannya. Dia jilati dengan lidahnya demi membersihkan untuk suaminya. Rasul katakan belum cukup itu untuk dia menunaikan hak suaminya. Lau kana yambaghi li basharin ayyasjuda li bashar la amartu al mar'a an tasjuda li zawjiha idza dakhala 'alaiha. Kalau saja ada boleh sujud kepada manusia, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya
setiap kali suaminya masuk menjumpainya. Bukan cuma sekali, 2 kali. Tiap suaminya datang, tiap kali suaminya berjumpa dengannya, setiap kali dia jumpai suaminya, dia sujud kepada suaminya. Seandainya sujud itu boleh kepada selain Allah, tapi itu haram tentunya. Besarnya hak suami atas istrinya. Di Musnad Ahmad pula Rasulullah SAW bertanya kepada seorang wanita, "Alaki ba'al? Kamu punya suami?" Dia jawab, "Punya ya Rasulullah." Maka Rasul katakan, "Unduri kaifa anti lahu, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan baik-baik bagaimana kamu kepada suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau itu nerakamu. Oleh karena itu, masuknya seorang istri wanita ke surga termasuk digantungkan terhadap keridhaan suaminya pada dirinya. Suaminya ridho, senang kepadanya, maka surga baginya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa hassanat farjaha wa ata'at bahlaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Kalau seorang wanita salat 5 waktunya, menjaga farjinya, kehormatannya, mentaati suaminya sehingga suaminya ridho, senang padanya, maka dia masuk surga dari pintu manapun dia kehendaki. Termasuk sebab tergantung masuknya seorang wanita, seorang istri ke surga apabila suaminya ridho kepadanya karena dia mentaatinya. Oleh karena itu, berkewajiban setiap muslimah untuk bagaimana suaminya ridho, senang padanya, bagaimana dia mentaati sang suami, bahkan dalam ibadahnya yang sunnah harus seizin suaminya. La yahillu laha an tasum wa zawjuha syahid illa biidnih. Gak boleh dia puasa sunnah sementara suaminya ada, kecuali seizinnya. Karena namanya suami. Mungkin saja saat itu dia menginginkan istrinya, sementara terhalang karena puasa sunnahnya. Hak suami lebih besar ketimbang ibadah-ibadah sunnahnya. Harus seizin suaminya. Wa idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta yardha anha atau hatta tusbiha. Jika
suaminya panggil dia istri untuk kebutuhan biologisnya, dan si istri tidak memenuhinya tanpa uzur yang syar'i, malam itu suaminya dalam keadaan marah dan jengkel, sakit hati kepada sang istri, maka dia si istri dilaknati oleh para malaikat. Di riwayat disebutkan sampai pagi hari. Di lafaz kedua dilaknati malaikat sampai suaminya meridhoi dia, memaafkannya. Maka perkaranya berat. Kalau itu tanpa uzur, seorang wanita tidak memenuhi panggilan atau ajakan suaminya. Oleh karena itu, di dalam sunnah pula bagaimana Rasul sebutkan dari hak seorang suami kepada istrinya, la tamna'hu an nafsiha walau kanat ala tanur, tidak menghalangi dari dirinya. Artinya kalau diajak ya dia penuhi. Walaupun dia di tanur. Tanur itu kalau orang dulu tempat memasak api. Ini kalau sekarang dapur lah gampangannya. Artinya para ulama sebutkan beresiko kalau dia menuruti panggilan suaminya untuk hajat biologis suaminya, masakannya bisa rusak, bisa hangus, mungkin sedang goreng dia, mungkin gak bisa ditinggal, bisa rusak, bisa ini, bisa itu. Walaupun padahal ini kan berarti tabdzir, mubadzir, merusak harta karena dibeli, mungkin daging, mungkin ini, mungkin itu, rusak masakannya, hangus, gak bisa dimakan, terbuang. Memang iya, tapi itu jauh lebih ringan ketimbang dibanding kalau dia menolak atau menunda ajakan dan panggilan suaminya. Rasul katakan, kalaupun dia sedang memasak dan beresiko rusak masakannya, terbuang, tidak mengapa, demi ajakan dan memenuhi panggilan suaminya. Ala tanur. Di hadis lain Rasul katakan, walau kanat hiya ala dhahril qatab atau alal qatab, walaupun dia di atas qatab. Qatab ada ditafsirkan dua makna. Sebagian para ulama hadis memaknakan qatab itu tempat duduk di atas punuk onta. Kamu tahu onta jalan ada seperti pelana di atasnya. Di situ dia duduk. Antum tahu onta bagaimana sulitnya duduk di atas onta karena goyang terus. Ini namanya binatang sedang jalan. Situasi sulit, kondisi yang ya berat tentunya karena
ruangnya kecil dan goyang terus, jalan, bergerak. Seandainya di situ, di atas kotab itu suaminya meminta dia untuk melayani sang suami, tidak boleh dia menolak dan tidak memenuhi panggilannya. Atau yang kedua, makna kotab disebutkan tempat duduk biasa orang Arab pakai untuk mempermudah kelahiran. Ini semacam bangku. Si ibu mau melahirkan ini duduk di atasnya, di tengahnya lubang. Ya mungkin zaman dulu untuk mempermudah kontraksi untuk ini mungkin, sehingga mudah keluarnya anak. Lubang tengahnya, artinya kondisi dia sedang mau melahirkan anak, si istri ini. Antum tahu para suami, bagaimana susahnya dia mau melahirkan, sampai dikatakan antara hidup mati. Seandainya saat itu sedang susah-susahnya, suaminya minta untuk dilayani, dia tidak boleh menolak saat mau melahirkan anak. Alal qotab. Apalagi di situasi yang jauh lebih mudah baginya. Karena ini merupakan tujuan utama dalam pernikahan, untuk menjaga syahwat agar tidak terjatuh pada yang haram. Lelaki punya syahwat, wanita pun punya syahwat. Dengan pernikahan itu, agar masing-masing terarah syahwatnya kepada yang dihalalkan oleh Allah. Itu beberapa hak seorang suami atas istrinya. Demikian pula syariat memberikan hak sebaliknya. Hak seorang istri atas suaminya. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan di Tirmidzi, Ibnu Majah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada istrinya, keluarganya, dan aku adalah yang terbaik dari kalian semua pada istriku. Contoh teladan bagi umatnya sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian kepada keluarganya. Artinya orang yang paling pantas mendapat kebaikanmu, istrimu. Orang yang paling berhak mendapat baktimu setelah orang tuamu adalah istrimu. Terkadang kamu dapati seseorang, Masya Allah, dikenal baik, ramah, derma, royal ke teman-temannya. Diajak makan, diajak ke sana, kemari, enggak hitung-hitungan kalau sama temannya. Beli ini itu untuk mereka, Masya Allah. Fulan kalau ditanya, oh, derma, loman, baik. Tapi kepada istrinya, pelitnya minta ampun. Segala sesuatunya dihitung. Yang kemarin mana kembaliannya?
Kamu sudah aku beri 10.000, katanya kamu mau beli apa misalnya garam. Bali 4.000 mana? Dengan temannya 100, 200.000, 1 juta nggak dia hitung. Kalau sama temannya tutur katanya ramah, enak didengar, Masya Allah, baik akhlaknya. Tapi kepada istrinya tajam mulutnya, jahat, nyakiti hati, pedas. Kepada temannya mukanya manis, ramah, kepada istrinya dia murung, muka yang dilipat-lipat. Sebaik-baik kalian kepada keluarganya. Dia yang paling berhak mendapat kebaikanmu. Allah pun katakan dalam An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bermuasyarahlah kepada mereka istri-istrimu dengan ma'ruf, yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalaupun kamu membencinya, tidak menyenanginya, bisa jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tapi pada itu yang tidak kamu senangi itu Allah jadikan bagimu kebaikan yang banyak. Mungkin karena satu sebab, tapi sebab lain banyak kebaikan kamu dapati. Darinya terlahir anak-anakmu, dia memenuhi segala kebutuhanmu, banyak tercover, dia banyak membantu kamu, usahamu misalnya atau apalah, banyak. Ashiruhunna bil ma'ruf, muasyarahlah dengan baik kepada istrimu. Itu jika seorang suami itu bertakwa, takut kepada Allah. Dari awal seorang wanita atau walinya menerima lamaran seorang lelaki ketika karena akhlaknya dan agamanya, ini keuntungannya. Jika memang wanita ini membuat senang sang suami, membuat dia ridha, dia mencintainya dan berbuat baik, menghormatinya, dimuliakannya, disenangkan istrinya. Namun jika ternyata wanita ini kurang membuat dia senang, atau wanita ini tidak seperti yang dia harapkan, dia pun tidak akan mendoliminya. Dia nggak akan semena-mena kepada wanita ini. Dia tidak akan semaunya mendolimi, menyakiti dengan tutur kata, dengan fisiknya, dengan tidak memberikan belanjanya atau yang lainnya, karena dia takut kepada Allah. Dia ingat Allah yang selalu mengawasinya. Keuntungan kalau seorang wanita atau walinya menerima lelaki kalau itu karena agamanya. Ada yang dia takuti. Perempuan adalah amanat bagi seorang suami, dan dia bertanggung jawab di yaumul qiyamah kelak apakah dia menunaikan hak-hak
istrinya atau tidak. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, istausu bin nisa'i khairan, baik-baiklah kalian, diwasiatkan oleh Rasul kepada istri kalian, baik-baiklah. Artinya gauli dia dengan baik, jaga dia, didik dia dengan baik, muasyarahlah dengan baik kepadanya. Kata Hafidz An-Nawawi mensyarah hadis itu, hadis ini mengajarkan bagaimana seorang suami itu mulatofah kepada istrinya. Mulatofah itu berlemah lembut, memanjakan istrinya. Karena diwasiatkan oleh Rasul, istausu bin nisa khaira. Ihsan, bagaimana agar seorang suami itu berbuat baik kepada istrinya. Sabar atas kekurangan istrinya. Karena kelanjutan hadis bagaimana Rasulullah katakan terkait wanita, fa innahunna khuliqna min dhila' wa inna a'waja syai' fi dhila' a'lahu. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok bagian paling atasnya. Artinya hadis, kata Nawawi, mengajarkan agar seorang suami sabar atas kebengkokan istrinya. Arti kebengkokan ada saja kelemahannya, agar dia memikul kekurangan dan kelemahan akal istrinya. Memikul itu artinya ada beban yang harus dia tahan. Layaknya orang mikul ya apa? Berat, tapi ya harus dia tahan di pundaknya. Tidak boleh ini diturunkan. Ini istrimu. Ya memang itu kekurangan dia. Memang Rasul katakan akalnya kurang, agamanya kurang. Kadang kamu sedang membahas apa, mungkin berselisih dengan dia, masalah ini, masalah itu. Kamu dapati di situ kok terkadang, maaf, kok kelihatan bodohnya. Mungkin seorang suami yang gak sabar akan mencela istrinya. Tuh, kamu kok bodoh gitu sih? Karena layaknya dia misalnya bicara dengan lelaki lain, faham. Sekali dia jelaskan, ngerti, cerdas. Tapi ketika berhadapan dengan istrinya, kekurangan itu gak mampu dia pikul. Gak paham-paham. Dia menjelaskan ke barat, istrinya mengertinya ke timur. Begitulah perempuan. Rasul perintahkan untuk sabar. Rasul katakan memang dia diciptakan bengkok. Itu kekurangan dia. Ada kekurangan akalnya. Jangan kamu cela. Jangan kamu jadikan itu sebagai alasan untuk kamu boleh menjelek-jelekkan dia. Mungkin na'udzubillah yang lebih lepas lisannya akan lebih tajam lagi mencelanya. Wah, goblok kamu ini. Gak ngerti-ngerti. Begini maksud saya itu, sambil marah-marah. Ya, sabar. Memang dia bengkok. Terkadang harus kamu jelaskan 2 kali, 3 kali begini. Di dalam hadis pula Rasulullah SAW sebutkan di Muslim,
La yafroku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan seorang mukmin membenci seorang mukminah istrinya karena satu sebab. Kalau dia membenci karena satu sifatnya, dia meridhoi sifat-sifatnya yang lain. Kata Nawawi, jangan gampang-gampang seorang suami itu membenci, tidak menyenangi istrinya. Karena pasti ada balance. Yang ini tidak dia senangi, yang itunya dia senangi. Satu sifat ini tidak dia ridhoi, ada sifatnya yang lain membuat dia puas dan senang kepadanya. Mungkin terkadang, kata Nawawi, di satu sisi culas istrimu, orang Jawa bilang judes, Masya Allah lisannya, kurang bisa menjaga kepada suaminya, berani bentak. Wah, tajam, sudah melukai hati. Itu mungkin kekurangannya. Tapi di sisi lain, kamu tahu istrimu itu menjaga kehormatannya, taatnya, Masya Allah, sholat malam, puasa sunnah, melayani kamu dengan baik tanpa kamu minta, nyuci bajunya, trikanya, dia akan makan, dan kebutuhan-kebutuhan kamu yang lainnya. Nah, sama anak-anakmu perhatian, yang lainnya kamu gak bisa nyacat. Cuman kekurangannya ini, lisannya Masya Allah. Sebagai contoh, satu, kamu tidak menyenanginya, lihatlah sisi lain yang banyak bermanfaat bagi kemaslahatanmu. Atau yang semisalnya. Gak akan kamu dapati dia sempurna dan utuh. Makanya Rasul katakan, jangan kemudian seorang mukmin suami membenci dan memusuhi istrinya hanya karena satu sebab. Lihat sebab-sebab lain yang positif, yang membuat dia senang dan pantas mempertahankan wanita ini. Termasuk hak seorang istri atas suaminya agar hak-haknya tidak dikurangi, tidak dicurangi, tidak dizalimi. Rasulullah sebutkan dalam hadis Muawiyah ibn Haidah, an yut'imaha idza ta'im, agar seorang suami itu memberi makan istrinya seperti yang dia makan. Wa yaksuha idza iktasa, memberi dia pakaian seperti dia berpakaian. Ini artinya layak pakaian yang digunakan, yang mampu sebatas kemampuan dia, memberikan dia pakaian yang layak baginya. Wala yadribul wajh, hak dia untuk suaminya enggak boleh memukul wajahnya. Wala yuqabbih, hak dia enggak boleh suaminya mencela wajahnya atau ciptaannya. Mungkin ada kekurangan pada ciptaannya, mungkin misalnya hitam, mungkin kurang cantik, mungkin gendut misalnya, mungkin kurus, mungkin apalah kekurangan dia.
Nggak boleh kemudian karena itu suaminya mencela dia karena jengkel kepadanya. Dasar kamu memang kerempeng, dasar kamu mukamu memang begini, atau kamu hitam, atau apalah. La yuqabbih. Itu hak istri, tidak boleh suaminya mencela dia, apalagi sampai menampar dan menyakiti wajahnya. Hadis di Abu Dawud, juga Ibnu Majah dalam sunannya. Oleh karena itu di Muslim Rasulullah katakan, dinar anfaqtahu fi sabilillah, wa dinar anfaqtahu fi raqabah, wa dinar anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Dinar yang engkau infakkan fi sabilillah, dinar yang engkau infakkan untuk budak hamba sahaya, dan dinar yang engkau infakkan belanja untuk istrimu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakkan untuk istrimu. Padahal itu kewajiban masih belanja. Kalau ke teman, ke budak, ke sabilillah, terkadang itu sunnah, seringnya fadilah. Kamu gak berkewajiban traktir mereka atau membelikan mereka, ini bukan kewajibanmu. Kalau ini kewajiban, tanggung jawab, itu pun pahalanya lebih besar dibanding hartamu yang kamu belanjakan ke selainnya. Termasuk yang terpenting, hak seorang istri adalah dididik dengan pendidikan syar'i, ilmu yang perlu dia ketahui dari ibadahnya, akhlaknya, dan dianjurkan untuk itu. Firman Allah, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, innallaha kana latifan khabira. Dan ingat oleh kalian apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Sungguh Allah latif dan khabir, mengetahui segala sesuatunya. Di hadis Aisyah, ni'man nisa nisaul ansar lam yamna'hunna al-haya an yatafaqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar, yang malu tidak menghalangi mereka, sifat malunya, untuk bertafaqquh fid din, untuk belajar tanya tentang agamanya. Dan itu hak dia untuk bertanya dan belajar tentang agamanya. Dalam Thaha, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat, ajak dia salat dan bersabarlah untuk itu. Di dalam sunnah pula Rasul katakan, Allah merahmati seorang suami yang bangun malam salat, dia bangunkan istrinya salat bersamanya, atau kalau istrinya tidak bangun, dia percikkan air di wajahnya. Allah merahmati suami yang mengingatkan dan mengajak istrinya sholat malam. Dan itu hak dia
dibimbing, diajak, diingatkan. Nah, secara umum dijaga perasaannya agar tidak sakit hati, tidak tersinggung. Dan wanita, antum tahulah, lebih sensitif dibanding lelaki. Nah, muamalahlah dengan baik, tutur kata, sikap. Nah, ashiruhunna bil ma'ruf, muasyarahlah dengan baik kepada mereka. Ibnu Abbas berkata, uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li. Aku senang berhias untuk istriku sebagaimana aku ingin dia berhias untukku. Seorang suami menuntut dan ingin bagaimana istrinya berpenampilan terbaik untuknya, bersih, wangi, bersolek, berhias, yakni untuk suaminya. Maka berhiaslah pula untuk dia. Jangan kemudian kamu sebagai suami acuh dan tidak peduli dalam keadaan tubuhmu mungkin kotor, bau keringat, ini itu, baru pulang kerja atau apalah. Sementara istri dituntut untuk berpenampilan yang terbaik. Dia pun manusia. Bagaimana mendapati suaminya seperti itu? Dia ingin suaminya pun melayani dia dalam keadaan yang terbaiknya, wangi, bersih. Hak yang patut dia dapati. Sebagaimana Ibnu Abbas sebutkan di dalam hadis. Termasuk dalam beberapa bentuk kejelekan kepada istri, kurangnya muasyarah bil ma'ruf yang Allah perintahkan, ashiruhunna bil ma'ruf, gauli dia dengan baik, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, istrimu punya hak sebagaimana dia juga punya kewajiban bil ma'ruf, semua itu dengan ma'ruf. Terkadang ketika ini tidak dijaga, terjadi muncul dari suami hal-hal yang menyinggung dan menyakiti hatinya. Dan itu tidak menjaga hak-hak dia sebagai seorang istri. Terkadang karena lisan, tajam lisan sang suami, membentak-bentak tanpa ada sebab yang jelas, atau mencela dan mencaci maki ciptaan perempuan ini. Tadi karena kekurangan-kekurangannya, atau termasuk bukan muasyarah bil ma'ruf ketika
suami itu menjelek-jelekkan keluarganya, orang yang dia hormati dan dia cintai. Dan tidak jarang yang kurang akhlaknya berbuat demikian. Entah kalau sudah ada apa gesekan dan cekcok, udah. Padahal keluarganya nggak salah, tapi dia jadikan bahan. Memang dasar bapakmu itu memang begini. Ibumu juga gitu. Ibumu itu begini. Dijelek-jelekan oleh suaminya. Padahal itu orang yang dia cintai, dia hormati. Yang semestinya kamu pun cinta dan hormat kepada mereka. Itu mertuamu. Ashiruhunna bil ma'ruf. Muasyarahlah dengan baik, dengan ma'ruf kepada mereka. Jaga perasaannya. Termasuk pula ketika seorang suami menampakkan kalau dia nggak senang dekat istrinya, dia nggak senang kalau sedang di rumah, nggak kerasan, dan itu dia tampakkan, entah dengan raut wajahnya, sikap, atau dengan tutur katanya. Bukan demikian muasyarah bil ma'ruf. Atau semakna dengan itu sering dan selalu mengungkit-ungkit kelebihan pada wanita lain. Anti memang gak seperti fulana. Ummu fulan itu loh, Masya Allah. Ya begini. Kenapa anti nggak bisa seperti Ummu Fulan? Lihat Fulana itu begini. Fulana, Ummu Fulan. Seperti nggak ada artinya perempuan ini di depanmu. Bukan demikian muasyarah bil ma'ruf. Demikian pula muasyarah bil ma'ruf, memanggil dengan panggilan yang baik, yang dia senangi. Terkadang Aisyah pun dipanggil dengan ya Aish. Panggilan yang kalau dalam bahasa Arab disebut tarkhim. Panggilan manja atau panggilan penuh kasih sayang. Dan itu membuat dia senang, dipanggil dengan panggilan terbaik yang dia senangi. Atau membuat dia ridho dengan memberi dia hadiah, oleh-oleh, apalah. Membuat dia senang, berarti diingat, diperhatikan sama suaminya. Secara umum Rasulullah SAW sebutkan akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqah. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang terbaik akhlaknya. Semakin baik akhlak seorang mukmin, semakin menunjukkan kesempurnaan imannya. Kemudian Rasul katakan wa khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada keluarganya. Sebaik-baik kalian kepada istrinya. Dan itu pertanda kesempurnaan iman. Baiknya kepada keluarganya dalam muamalah dan muasyarah.
dengan mereka. Hadits diriwayatkan oleh Tirmidzi. Termasuk hak seorang istri atas suaminya untuk dia dijaga dari segala yang bisa merusak akhlaknya, merusak akidahnya, merusak ibadahnya, agamanya secara umum, merusak kehormatannya. Rasulullah sebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dia pimpin. Farrajul ra'in fi ahli baitih wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Maka seorang suami pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dia pimpin. Maka bertanggung jawab, jaga kecemburuanmu kepada istrimu di tempat-tempat yang dikhawatirkan merusak kehormatan dia. Ajari dia untuk banyak tinggal di rumahnya. Wa qarna fi buyutikun, karena di situ ketenangan, ketentraman jiwanya. Qarna itu dari istiqrar, qaror yang berarti ketentraman, ketenangan hati dan jiwanya. Jauhkan dia dari teman-teman yang tidak baik dan bertanggung jawab suami. Oleh karena itu harus tahu suami bertanggung jawab dalam rangka mendidik dia. Dengan siapa saja istrimu bergaul, berteman. Apalagi seperti zaman ini banyak fitnah, medsos dan lain sebagainya. Jangan biarkan istrimu lepas kendali, punya akun di Facebook, punya teman di Twitter atau apalagi lah, entah. Kamu harus tahu dengan siapa dia berhubungan. Terlebih itu naudzubillah lelaki lain. Harus kamu awasi, harus kamu nasihati, dan itu tanggung jawab agar tidak merusak makhluk yang lemah ini, agama dan akalnya. Harus dijaga, dikawal. Tidak hanya itu, bahkan kalau sesama perempuan, ketika perempuan yang itu kadzdzabah, dikenal ahli pendusta, wanita yang itu fattana, tukang fitnah, wanita yang itu hizbiyah, yang ini satunya lagi namama, tukang namam, ini suka ghibah, ini suka, batasi pergaulannya. Jangan boleh hubungan dengannya, blokir nomornya fulana ini, buang kontaknya Ummu Fulan yang seperti ini. Harus dibeginikan. Gak boleh kamu lepas. Dhaifah, lemah ini perempuan. Seperti yang Rasul katakan, lemah agamanya, lemah akalnya. Tentunya dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun. Kamu sampaikan semua itu kepadanya. Banyak-banyak dia diarahkan kepada ilmu. Di rumahnya mendengar ilmu, kajian-kajian yang bermanfaat.
segala yang syubhat harus dihindarkan darinya, termasuk kebiasaan jelek yang harus dihindari oleh ummahat, akhwat, nisa, berbicara walaupun secara tidak langsung lewat HP misalnya, diingatkan. Mungkin sang suami sedang di hammam atau mungkin sedang keluar sebentar atau apa, temannya telepon, kering, makhluk yang lemah ini ngangkat dan nerima. Iya. Nah, kemana fulan suamimu? Masih keluar. Kapan datang? Kemana? Ini, itu, terjadi obrolan. Sesuatu yang gak ada gunanya. Itu telepon suamimu. Ingatkan. Jangan anti sekali-kali berani ngangkat. Siapapun yang telepon, jangan diterima. Bukan hak anti untuk terima. Itu lelaki. Jaga kehormatan dia. Didik untuk menjaga iffahnya, kehormatannya. Kalau memang dia penting akan telepon lagi nanti. Biarkan. Kadang ya maaf, lancang perempuan. Nerima. Ya, terjadi obrolan yang gak ada perlunya. Lelaki itu dengar suara istrimu. Apa manfaatnya? Jaga. Termasuk kadang di dalam rumah. Kamu sedang nerima tamu. Mungkin dia bikinkan minuman atau apa, jajan, kue. Bersuara. Terdengar suaranya oleh lelaki asing yang bukan mahramnya. Aib. Sehingga dia memanggil kamu biasanya. Abu Fulan, ini tehnya misalnya. Abu Fulan, ini. Ingatkan dia, nggak boleh. Kalau selesai ini cukup dengan memberi isyarat di belakang pintu atau di belakang lemari misalnya, cukup. Yakfi. Si suami tahu kalau minuman ada di belakangnya, tinggal dia ambil. Nggak harus dia keluarkan suara. Kehormatan dia perlu dididik. Para wanita, dia lemah agamanya, lemah akalnya. Wahakada. Itu semua tanggung jawab seorang suami. Mendidik, mengingatkan para istrinya agar terjaga iffahnya, kehormatannya, harga dirinya, kemuliaannya, agamanya terselamatkan dari segala fitnah. Ikhwati fillah, ikhwan maupun akhwat, aba dan ummahat, tentunya seorang suami terhadap istrinya, begitu pula seorang istri terhadap suaminya.
menunaikan tanggung jawab karena memang suami adalah tuan, pemimpin, penguasa atas istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, kaum suami, itu Allah katakan qawwamun, yakni kabiruhunna. Mereka adalah pembesarnya, penguasanya. Ya layaknya pembesar, penguasa, dia yang ngatur. Lakukan ini, jangan lakukan ini. Boleh kamu begini, tidak boleh kamu begitu. Dia sebagai pemimpinnya. Dia yang atur, dia yang tentukan. Dia nakodanya. Kemana arah berhenti jalan, dia yang tentukan. Itu qawwamun 'alan nisa. Dalam Quran pula disebut suami itu dengan sayyid, seperti dalam kisah Nabi Yusuf, wa alfaya sayyidaha ladal bab, menemui sayyidnya. Sayyid itu tuan asalnya. Ini layaknya ini budak, ini tuannya, majikannya. Ini namanya budak kepada majikan, nurut apa kata majikannya. Yang menentukan, yang memerintah majikannya, tuannya. Yang dimaksud sebagai majikan dan tuan adalah suaminya, suami dari perempuan ini yang bersama Nabi Yusuf. Disebut sayyidaha. Ummu Darda as-Sughra, jika meriwayatkan hadis dari Abu Darda, beliau katakan haddatsani sayyidi, telah menyampaikan kepadaku hadis sayyidi, tuanku, majikanku, yakni Abu Darda suaminya. Di situ kata Nawawi rahimahullah, bolehnya seorang istri itu memanggil atau menamakan suaminya dengan sayyid, yang artinya tuan, majikan, karena dia memang tuannya yang ngatur. Terlebih di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan innama hunna awanin indakum. Istri kalian itu awan. Awan jamak dari aniyah, yang berarti budak atau tawanan tepatnya. Yang berarti tawanan. Ini kayak tawanan perang begitu. Bagaimana nasib tawanan ini? Ya tergantung siapa yang menawan. Jika dia ditawan oleh orang yang baik, ya walaupun dia tawanan, dikasih makan yang layak, bagaimana dia kenyang, kasih minum yang layak, dikasih pakaian yang layak, kelihatan bajunya kotor, ini tuh kamu ganti bajumu ini, untuk ganti. Walaupun sedang dalam tawanannya, tempat tinggalnya diperhatikan, layak. Nah, ini. Tapi kalau sudah yang menawan, kejam, jahat dan mendolimi, ya sudah, celaka tawanan ini.
nggak dikasih makan. Kalau dikasih makan pun mungkin sampah misalnya, sisa-sisa makan, makan, nggak diperhatikan. Baju satu nempel di tubuhnya untuk sebulan mungkin. Tempat tinggal ala kadarnya, sudah kotor, bau, ini itu, nggak peduli. Sengsara dia. Rasulullah katakan istri itu tawanan, ditawan oleh suaminya, seperti ibarat tawanan tadi. Nasibnya bagaimana tergantung suaminya. Kalau suaminya orang yang beriman, takut kepada Allah, akan berbuat baik padanya, menjaga dan mendidiknya. Kalau suaminya menyia-nyiakan tanggung jawab itu, maka dia akan menyia-nyiakan tanggung jawab kepada anak dan istrinya. Allah memerintahkan kepada mukminin, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bara apinya manusia dan bebatuan, dijaga malaikat yang keras, tegas, tidak maksiat kepada Allah dan melakukan segala yang diperintah pada mereka. Allah wajibkan perintah kepada mukminin untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka. Seperti kata Ibnu Abbas, alimuhum adibuhum, ajari mereka ilmu, ajari mereka adab, akhlak. Dengan itu kamu menjaga keluargamu dari api neraka. Artinya suami pun butuh ilmu. Makanya dalam athar Umar mengatakan ta'allamu qabla an tasudu. Belajarlah kalian sebelum kalian itu memimpin, memimpin rumah tangga, beristri. Kata Imam Bukhari, wa ba'da an tasudu, begitu pula setelah kalian memimpin, tidak menjadi alasan untuk kalian tidak belajar. Paling tidaknya sebelum dia menikah telah mencukupkan dirinya dengan bekal ilmu untuk kehidupan rumah tangganya. Tanggung jawab seorang suami apa saja yang harus dia berikan, apa hak-hak istrinya yang harus dia tunaikan, apa hak-hak dia yang patut dia dapati, apa kewajiban istrinya yang perlu dia ingatkan. Dia harus pelajari di dalam Quran maupun di dalam sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bekal utama dan terpenting agar kemudian rumah tangga bahagia
adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu din, syar'i dan amalan saleh. Firman Allah, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Yang beramal saleh laki ataupun perempuan dan dia beriman, akan kami beri kehidupan yang baik baginya, kehidupan yang bahagia atas dasar ilmu nafi' dan amalan saleh sebagai pondasi dasarnya. Begitu pula agar masing-masing memperbanyak zikrullah. Karena Allah katakan dalam Ar-Ra'd, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Dengan zikrullah hati itu menjadi tenang. Termasuk yang Allah janjikan bagi mereka pahala dan ampunan, "Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Yang banyak berzikir, laki atau wanita, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar di sisinya. Maka diajak dan diingatkan. Nanti sudah berzikir setelah sholat, nanti sudah zikir pagi, nanti sudah zikir sore, mau tidur, bangun tidur, mau makan, setelah makan dan yang lain-lainnya. Diingatkan. Dan itu kewajiban seorang suami. Termasuk dari yang banyak membantu kebahagiaan rumah tangga mereka adalah mengingat dan membicarakan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada mereka berdua. Baik itu kenikmatan yang tampak ataupun yang tidak tampak. Alhamdulillah, Allah telah beri kita ini, itu, wajib kita syukuri. Diingatkan dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka, termasuk tawakal kepada Allah. Setelah menjalani asbab yang bermanfaat, memasrahkan kemudian segalanya kepada Allah, berdoa memohon barokah dan manfaatnya. Itu merupakan resep terpenting untuk lapangnya dada seorang hamba, diberi kesejukan dan ketentraman dalam hatinya. Bertawakal kepada Allah setelah asbab-asbab yang bermanfaat dia jalani. Termasuk pula, dan ini penting, untuk bahagia rumah tangga itu masing-masing suami maupun istri membiasakan diri menghidupkan sifat taghadhi. Taghadhi itu melupakan kesalahan atau kejelekan pasangannya yang mungkin pernah menyakiti hati dia. Dilupakan seakan suatu yang gak pernah terjadi. Karena syaitan berambisi untuk rusak dan retaknya hubungan keluarga ini. Dibisik-bisikkan terus di telingamu. Dia pernah berkata begini loh, anti pernah dikata-katai begini begitu.
Kamu sebagai suami, ingat istrimu pernah bicara begini, begitu. Sehingga kamu terus terbakar amarah dan emosimu. Iblis duduk di singgasananya. Dia sebarkan anak buahnya, para syaitan. Laporan masing-masing setelah itu. Aku berbuat ini, aku berbuat itu, aku sesatkan fulan, aku goda fulan. Masing-masing iblis katakan, kamu belum berbuat apa-apa. Aku berbuat ini, kamu belum berbuat apa-apa. Padahal dia bangga, bakal dipuji oleh iblis. Tidak ada yang dia puji, tidak ada yang dia senangi. Sampai salah satu dari syaitan itu datang mengatakan, aku terus menggoda dan menggoda hingga aku berhasil memisahkan seorang suami dari istrinya. Pecah sampai pada tingkatan perceraian. Maka kata iblis, anta wa anta, baru kamu anak buahku yang betul-betul anak buahku, dihormati, disenangi oleh iblis, syaitan ini. Oleh karena itu harus dibiasakan untuk taghadhi. Jangan diingatlah, anggap sesuatu yang gak pernah terjadi. Dan itu akhlak seorang mukmin. Kata Hasan Al-Basri, la yazalul mu'min yataghadha. Tetaplah menjadi sifat seorang mukmin yataghadha, melupakan kesalahan atau kekurangan saudaranya mukmin yang lain. Ini seperti sesuatu yang tidak dia anggap, sesuatu yang seperti nggak pernah terjadi. Biar sudah. Sehingga dengan itu pun hatimu tenang. Kamu bisa hidup nyaman. Kalau enggak, terus kamunya sakit hati, marah, jengkel, berkepanjangan. Dan itu yang disenangi syaitan. Sifat mulia yang harus dijaga oleh setiap dari suami maupun istri. Makanya ketika seseorang di depan Imam Ahmad mengatakan at-taghaful nisful khair. Taghaful itu sama tadi, melalaikan kesalahannya, kekurangannya. Dianggap enggak ada, enggak, seperti tidak pernah terjadi. Itu setengah dari kebaikan, kata dia. Kata Imam Ahmad, bal huwal khairu kulluhu. Justru melupakan atau melalaikan itu adalah kebaikan semuanya. Semua kebaikan ada di situ, bukan setengahnya. Dengan kamu tidak menganggap apa yang terjadi. Pernah dia berkata begini, berkata begitu. Anggap sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dengan itu kamu akan benar-benar mendapati banyak manfaat dan kemaslahatannya. Akan tenang hidupmu. Selain daripada itu, seorang lelaki
suami tidak dibenarkan untuk ananiyah, egois, hanya mementingkan dirinya. Bahkan kalaupun itu keagamaannya, untuk akhiratnya, tapi ego. Makanya Abdullah ibn Umar ditanya oleh Rasulullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Apa benar yang aku dengar kalau kamu tiap hari puasa siangnya, tiap malam kamu sholat, ibadah, bukan berbuat maksiat, dia ibadah. Qultu bala ya Rasulullah, kata Ibnu Umar, benar wahai Rasulullah, memang begitu. Qala la taf'al. Rasul katakan jangan kamu lanjutkan yang seperti itu. Sum wa aftir wa qum wa nam. Kamu puasa silahkan, tapi hari lain kamu berbuka. Kamu sholat malam bagus, tapi juga tidurlah, istirahatlah. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Karena jasadmu punya hak atas dirimu untuk istirahat. Matamu juga punya hak atas dirimu, kamu istirahatkan. Istrimu juga punya hak atas dirimu yang harus kamu berikan. Jaga, itu haknya. Seorang imam tabi'in yang dikenal kesolehannya, dikenal dengan ibadahnya, At-Tujibi, Ibn Itr At-Tujibi rahimahullah, beliau, kata Imam Adz-Dzahabi dalam biografinya, di setiap malam bisa menghatamkan 3 kali hataman Quran. Ditanya istrinya, bagaimana itu? Naam, beliau bangun malam baca Quran sampai beliau hatamkan. Setelah sholat ini, kemudian beliau datangi istrinya untuk menunaikan hak istrinya, hubungan suami istri. Kemudian beliau mandi besar, kembali beliau sholat dan membaca Quran hingga hatam. Setelah itu kembali beliau ke istrinya, menunaikan haknya, hubungan lagi. Kemudian beliau mandi janabat, kembali beliau sholat dan baca Quran. Setelah itu kembali ke istrinya, berhubungan. Setelah itu beliau sholat, baca Quran, kemudian baru keluar rumah sholat subuh. Sampai kemudian ketika beliau meninggal dunia, wafat, istrinya berkata, rahimakallah,
faqad kunta turdi rabbak wa turdi ahlak. Sungguh semoga Allah merahmatimu, kamu adalah suami yang membuat ridho Rabbmu karena ibadahnya, ya baca Quran, ya sholat, dan kamu suami yang membuat ridho istrimu karena tadi haknya ditunaikan. Itu dalam satu malam. Rahimahullahu ta'ala. Maka janganlah seorang suami hanya mementingkan dirinya tanpa mau peduli dan ingat dengan hak-hak istrinya yang harus didapati olehnya. Itu mungkin secara umum beberapa hak dan kewajiban baik atas suami maupun atas istrinya. Inti dari semua ini untuk masing-masing berilmu, belajar, karena hak dan kewajiban hanya bisa diketahui dengan ilmu syar'i. Bekal utama dalam menjalani bahtera rumah tangga. Tanpa ilmu dia nggak akan bisa menimbang mana yang wajib, mana yang bukan, mana yang hak, yang harus ditunaikan. Nah, maka dengan taufik dan pertolongan dari Allah semata, rumah tangga itu akan diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.